Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri, saya dari kelas Perbankan Syariah semester 1. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait tentang perawatan jenazah dan kaitannya dengan kehidupan sosial. Beberapa kajian yang akan saya bahas untuk pertemuan kali ini yaitu pengertian perawatan jenazah, ada mengunjungi saudara yang sakit, yang kedua yaitu tata cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Selanjutnya ada praktik di masyarakat berkaitan dengan jenazah, contohnya seperti takjiah, tahlilan, dan ziarah kubur. Selanjutnya ada praktik perawatan jenazah, yang terakhir yaitu makna sosial dalam perawatan jenazah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait pengertian perawatan jenazah itu sendiri. Menurut pandangan Imam Syafi'i, perawatan jenazah meliputi beberapa tahapan, yaitu menutup aurat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi, perawatan jenazah meliputi menutup aurat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Sementara itu, menurut pandangan Imam Malik, perawatan jenazah itu meliputi menutup aurat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Dalam kesimpulannya, perawatan jenazah itu untuk empat mazhab memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Namun pada dasarnya meliputi beberapa tahapan, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Yaitu selanjutnya bagaimana adab kita sebagai seorang umat Islam dalam mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat untuk mengunjungi agar kita itu tidak mengganggu orang yang sakit dan keluarganya, serta tidak terlalu lama dalam kunjungan kita saat menjenguk orang yang sakit. Yang kedua yaitu bertanya terlalu lama dalam kunjungan. Artinya itu kita tidak boleh menanyakan hal-hal yang tidak terkait dalam apa yang mereka rasakan yang atau mereka sedang rasakan yaitu sedang sakit, kita tidak boleh menanyakan hal yang tidak berkaitan dengan mereka. Yang kedua yaitu membawa buah tangan sebagai tanda kepedulian. Di sini saya artikan sebagai ketika kita bertamu atau mengunjungi sesuatu tempat atau orang, entah itu orang sakit ataupun orang yang sedang ke dalam keadaan sehat, otomatis dalam kesadaran kita sendiri itu pasti kita dalam logika pasti kita memikirkan ketika kita berkunjung ke suatu tempat itu pasti wah kita harus bawa ini, harus bawa inilah, harus bawa ini. Nah, karena itu merupakan eh, suatu apa ya namanya, suatu ini pemberian atau ibaratnya penghormatan ketika kita datang ke orang yang sedang sakit atau bertamu ke orang yang jauh. Selanjutnya itu menjaga aurat dan berpakaian sopan. Contohnya kita mau menjenguk orang sakit. Kita tidak mungkin pasti ketika kita menjenguk orang sakit itu kita berpakaian rok mini atau berpakaian yang tidak senonoh sesuai ajaran Islam. Diajarkankah kita pasti ketika menjenguk orang sakit itu pastikan kita berpakaian yang menutup aurat, minimal kita itu nyaman dipakai. Kalau kita tidak nyaman dalam berpakaian itu pasti kita tidak akan pede dan tidak seperti biasanya yang kita lakukan di sehari. Yang itu selanjutnya mendoakan kesembuhan dan kesehatan yang orang sakit rasakan. Ketika kita menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit itu pasti tujuan kita yaitu menanyakan bagaimana kondisi dia sekarang, terus bagaimana eh, kesembuhannya sekarang. Dan kita pasti itu akan mendoakan. Mendoakannya itu kita bisa lewat doa, bisa lewat ucapan, atau bagaimanapun itu kita bisa sampaikan kepada orang yang sakit. Dan yang terakhir yaitu tidak membawa makanan yang dilarang bagi orang yang sakit. Contohnya ketika ada teman yang sakit, kita tidak boleh membawa makanan yang ibaratnya itu tidak diperbolehkan oleh dokter. Contohnya kita membawa makanan yang kata dokternya harus memakan makanan yang eh, lembek, contohnya kayak bubur gitu. Selanjutnya yaitu
perawatan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan perawatan jenazah menurut empat mazhab. Menurut pandangan Imam Syafi'i, perawatan jenazah itu meliputi menutup aurat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi itu, perawatan jenazah itu meliputi menutup aurat, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Sementara itu, menurut pandangan Imam Malik dan Hambali, perawatan jenazah itu meliputi menutupi aurat, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Meskipun terdapat perbedaan dan tata cara pelaksananya itu ada yang sama, tapi mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan jenazah dan mempersiapkannya untuk dikebumikan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Next, selanjutnya yaitu eh, praktik di masyarakat yang berkaitan dengan jenazah, yaitu takziah, tahlilan, dan ziarah kubur. Yang pertama yaitu takziah. Takziah itu adalah kegiatan mengunjungi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk memberikan dukungan dan menghibur mereka. Kegiatan ini dilakukan ketika jenazah belum dikuburkan. Dan yang kedua yaitu tahlilan. Adalah kegiatan membaca Al-Quran dan doa untuk orang yang telah meninggal. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam ketiga, ketujuh, ke-10, dan ke-100 setelah kematian orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur adalah kegiatan mengunjungi makam jenazah yang sudah dikuburkan untuk mendoakan si mayit dan mengenang kematian agar seorang muslim lebih bertakwa kepada Allah. Selanjutnya yaitu tata cara perawatan jenazah menurut mazhab Syafi'i. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, mengazankan jenazah tidak dianjurkan karena dinilai bid'ah atau perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa berkubur dan istinsok dilakukan pada jenazah saat mewudukannya, meletakkan jenazah di dalam sebuah peti hukumnya makruh, bagaimanapun keadaannya. Dan selanjutnya yaitu menurut mazhab Maliki, menguburkan jenazah dengan menggunakan peti mati hanya berlawanan dengan keutamaan menuliskan sesuatu di atas makam. Para ulama berbeda-beda pendapat. Menurut Syiah atau menurut mazhab Syiah, jenazah harus diletakkan di atas tanah dan tidak boleh diletakkan dalam peti mati. Perawatan jenazah dilakukan oleh umat Islam meliputi beberapa hal seperti menutup aurat mayit, melemaskan seluruh persendian, meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung, memandikan, mengkafani, dan lain sebagainya. Selain itu, ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. 4 hal ini dihukumi fardu kifayah, artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak ada, semuanya akan terkena dosa. Dan yang terakhir yaitu perawatan jenazah dalam Islam itu memiliki makna sosial yang sangat penting. Menurut para ulama, 4 mazhab perawatan jenazah itu merupakan kewajiban fardu kifayah. Artinya, harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak ada, semuanya itu pasti akan terkena dosa. Oleh karena itu, perawatan jenazah menjadi tanggung jawab bersama umat Islam untuk membantu keluarga yang meninggal. Selain itu, perawatan jenazah juga dapat memberikan simpati dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal ini, mensolatkan jenazah dianggap sebagai bagian terpenting dalam rangkaian perawatan jenazah karena dapat membantu keluarga yang ditinggalkan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapatkan simpati dari saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, sahabatnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.